Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Arsalahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi biiznihi wa sirajan munira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan a'addaha lil liqa'ilihi dakhran wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arfa'ul bariyati qadran. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim wa may yaghfirudz dzunuba illallah wa lam yusirru 'ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, marilah pada kesempatan yang mulia ini kita bersama-sama saling mengingatkan agar menjaga ketakwaan kita serta meningkatkan amaliyah kita, memperbanyak amal-amal yang soleh yang dapat menambahkan kebaikan di sisi Allah, mendapatkan pahala di sisi Allah. Untuk itu kami ingin mengetengahkan beberapa amalan yang dianggap sulit dilakukan. Dalam versi Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Berlomba-lombalah kalian mendapatkan maghfirah, mendapatkan ampunan, mendapatkan pengampunan Allah, wa jannatin dan pahala berupa surga yang luasnya meluas antara langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa, yakni alladzina yunfikuna fis sarra'i wadh dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Yaitu orang-orang yang mau menginfakkan, menjadi dermawan fis sarra'i dalam keadaan luas, dalam keadaan bergelimang harta, ekonomi yang luas, wadh dharra'i dan dalam keadaan sulit, dalam keadaan harta yang menipis. Yang selanjutnya adalah wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas, orang yang bisa meredam kemarahan. Kadhiminal ghaidha adalah meredam kemarahan. Wal 'afina 'anil nas, dan gemar mengampuni, memaaf kesalahan orang lain. Dan orang-orang yang apabila melakukan kesalahan, walladzina yunfikuna walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Orang-orang yang apabila melakukan perbuatan buruk, kesalahan, maksiat,
maka ia bersegera memohon ampunan Allah. Dan sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin, para ulama mufassirin banyak mentafsir beberapa kriteria dalam ayat ini. Dari kalangan sahabat sangat umum, Ibnu Abbas memberikan penafsiran yang sangat terinci, tafsil. Tapi kali ini kami akan mengangkat pemahaman yang diambil oleh Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Beliau pernah berkata, pernah memfatwakan ada 4 perbuatan, 4 amal yang paling sulit dilakukan oleh orang yang mukmin atau orang yang bertakwa. Yakni mengaca kepada ayat-ayat tersebut. Beliau mengatakan yang pertama adalah al-afwu indal ghadab. Mengampuni dalam keadaan marah. Untuk menjadi orang yang ramah, untuk menjadi pengampun, ini bukan perkara yang mudah. Apalagi mengampuni orang dalam keadaan marah. Ini sesuatu yang luar biasa. Maka tidak heran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada para sahabat ketika ditimpa rasa marah. Rasulullah menyuruh mereka, memerintahkan mereka untuk berwudu. Kenapa demikian? Apa hubungannya marah dengan wudu? Ternyata marah ini adalah salah satu bentuk api syaitan yang dipantikkan dalam hati manusia. Karena itu sulit untuk meredam. Tidak ada satupun yang bisa meredam. Maka kata Rasulullah, kalau kamu dalam keadaan marah, itu sejatinya api syaitan terpantik dalam hatimu. Maka ketika itu padamkanlah api itu dengan air wudu. Hal ini disampaikan dalam sebuah hadis an jaddi Atiyata qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innal ghadaba minasyaiton wa inna syaitana khuliqa minan nar wa inna ma tudfa'un naru bil ma fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Beliau bersabda bahwa sesungguhnya marah, kalau orang Jawa mengatakan bendu, ghadab itu adalah sifat syaitan yang dipantikkan ke dalam hati manusia. Dan sesungguhnya syaitan itu diciptakan dari api neraka atau dari api. Dan tidak ada yang bisa memadamkan api kecuali air. Air yang dimaksud adalah air wudu. Maka Rasulullah memerintahkan, fa idza ghadiba ahadukum falyatawaddo. Jika kamu salah satu di antara kamu sekalian marah, maka hendaklah segera mengambil air wudu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ternyata ini adalah perbuatan atau amal yang dianggap sangat berat dilakukan bahkan oleh seorang yang bertitel muttaqin sekalipun. Karena itu Allah menjanjikan bagi orang yang bisa menjadi pengampun dalam keadaan marah ini dalam sebuah ungkapan man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu adabahu. Siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah akan menahan siksanya. Maka tidaklah heran dalam Al-Quran disebut tidak hanya menahan rasa marah, tapi bisa mengampuni lebih-lebih dalam keadaan marah. Al-kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Ini yang pertama. Yang kedua, Sayyidina Ali menyampaikan amaliyah yang sangat berat dilakukan oleh seorang mukmin adalah menjadi dermawan dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan ekonomi menipis.
Karena apa? Ternyata Allah menempatkan kriteria dermawan ini pada nomor pertama. Allah menyebutkan dalam ayat alladzina yunfikuna fis-sarra'i wadh-dharra'i itu adalah kriteria pertama. Artinya orang yang bisa berdermawan dalam keadaan kesulitan. Kalau dermawan dalam keadaan luas, hartanya banyak, kaya, terus dia dermawan, welas kepada sesamanya, itu sudah biasa, sudah lumrah. Tetapi kalau dalam keadaan dia sendiri sulit, kemudian dia menjadi dermawan terhadap orang yang membutuhkan, ini adalah pekerjaan yang luar biasa beratnya. Dalam sebuah hadis, orang yang gemar melakukan atau menjadi dermawan, murah, menginfakkan hartanya dalam keadaan yang sulit ini, oleh Allah dijanjikan as-sakhiyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, qaribun minan nas, ba'idun minan nar. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat pula dengan surga, dekat pula dengan masyarakat di sekitarnya, dan dijauhkan dari api neraka. Maka tidak heran orang-orang yang dermawan sangat dicintai oleh masyarakat sekitarnya. Semoga Allah memberikan keluasan kepada kita. Setidaknya walaupun kita tidak dalam keadaan yang luas, sedikit harta kita diinfakkan di jalan Allah. Semoga oleh Allah dicatat sebagai amal yang soleh sebagaimana janjinya dalam Al-Quran. Beberapa amal yang selanjutnya adalah al-qaulul haq, berkata benar. Indaman yakhafuhu aw yarjuh, kata Sayyidina Ali. Berkata benar, jujur di hadapan orang yang ia khawatirkan atau ia hormati atau bahkan ia harapkan. Ini adalah suatu ujian. Betapa orang banyak yang tidak jujur. Kadang-kadang kita berkata melihat lawan kata kita, siapa yang diajak bicara. Jika orang yang diajak bicara ini orang yang berpengaruh, yang kira-kira menurut pandangan kita memberikan manfaat ke belakangnya kepada kita, maka biasanya yang berbicara bukan akal tapi nafsu. Kita mempoles ucapan supaya bisa diterima dan bisa dicintai, bisa dihargai, sehingga orang menjadi senang kepada kita. Padahal jika perkataan kita itu tidak benar apa adanya, maka sesungguhnya kita telah melakukan sebuah kezaliman yang besar. Makanya sangat penting karena kata Sayyidina Ali, berkata jujur di hadapan orang yang ditakuti atau orang yang diharapkan. Untuk selanjutnya yang terakhir, ma'asyiral muslimin, al-iffah. Al-iffah yaitu menjaga diri. Menjaga diri untuk tidak melakukan dosa atau tidak melakukan maksiat kepada Allah ketika kita berada sendirian, ketika kita tidak dilihat oleh siapapun. Nampaknya Sayyidina Ali menganjurkan bahwa amal itu yang paling diterima oleh Allah adalah amal yang paling ikhlas. Amal ikhlas itu adalah amal yang tidak pamrih, tidak dilakukan karena selain Allah, atau tidak ditinggalkan karena selain Allah. Ada sebuah ungkapan para ulama mengatakan, orang yang meninggalkan maksiat atau meninggalkan amal karena manusia, itu adalah riya. Sedangkan orang yang melakukan amal, perbuatan bahkan perbuatan yang baik sekalipun, tetapi karena manusia bukan karena Allah, itu bukan ikhlas, tapi itu adalah syirik. Yang terakhir ini adalah ujian juga bagi kita.
bahwa beramal itu atau meninggalkan sebuah perbuatan yang buruk, yang fahsya, yang mungkar, atau melakukan amal yang soleh itu tidak harus atau tidak menunggu diketahui oleh orang lain. Nilai-nilai inilah yang ditanamkan oleh ulama-ulama salaf, oleh kiai-kiai salaf, sehingga para murid betul-betul menikmati ilmunya, betul-betul mengamalkan ilmunya dengan baik. Semoga kita santri-santri di akhir ini oleh Allah dilapangkan dadanya, dimudahkan dalam mempelajari ilmu, dan tentunya dijadikan orang yang bisa ikhlas dalam segala hal, baik dalam beramal atau dalam menuntut ilmu, sehingga diharapkan semua yang kita amalkan ini diterima di sisi Allah dan kita akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah. Allahumma amin. Inna ahsanal hadisi wa abyadan nidham qaulu man la yafqahu qawluhu kalamu man la yafqahu kalamahu kalam wallahu yaqul wa huwa asdaqul qailin man amila shalihan falinafsih wa man amila fa'alaiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal barrur raufur rahim.